Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai industrial observation atau observasi industri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Bayhaqi, NRP 2041231031. Perkenalkan, nama saya Eden Malika Kanularda dengan nomor NRP 20412311055. Saya Dhani Nurlita dengan NRP 2041231061. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai industri gula Rejoso Manis Indo yang berasal di Blitar. Mulai dari location, industrial type, industrial scale, material, resource, history, and product. Untuk lebih jelasnya, kita lihat mind mapping berikut ini. Ini mind mapping secara umum, untuk detailnya berikut ini. Jadi yang pertama ada produk. Produk dari RMI ini ada dua, yaitu gula kristal putih dan gula kristal merah. Untuk historinya, mulai tanggal 9 September 2017, yaitu peletakan batu pertama, tanggal 22 Agustus 2019, uji coba mesin, tanggal 22 September 2019, yaitu produksi pertama, dan 2 Oktober 2019, RMI sudah tersertifikasi SNI dan halal. Untuk Industrial Chemical Engineering job title in Rejuso Indo, yang pertama ada Process Engineer, Quality Control, Researchers, Production Manager, Maintenance, Sales and Marketing Engineer, Environment Engineer, Consultant, and Supervisor. Untuk jenis industri berdasarkan klasifikasinya yaitu ada 4. Yang pertama berdasarkan bahan baku, yaitu RMI termasuk industri ekstraktif karena bahan bakunya langsung dari alam. Untuk berdasarkan tenaga kerja termasuk industri besar, berdasarkan hasil produksi termasuk industri primer, dan berdasarkan barang yang dihasilkan yaitu industri makanan dan minuman, yaitu penghasil gula. Untuk proses pengolahan limbah di RMI sendiri, yaitu yang pertama pengolahan limbah cair, pengendalian potensi pencemaran udara, dan penanganan limbah B3. Untuk pengolahan limbah cair, yaitu limbah akan diolah di unit wastewater treatment plant atau WWTP. WWTP sendiri ada dua, yaitu secara biologis dan secara kimiawi. Secara biologis, yaitu memanfaatkan bakteri, sedangkan secara kimiawi, limbah akan dimasukkan ke dalam tangki clarifer dan limbahnya, kotorannya akan diedapkan. Pengendalian potensi pencemaran udara menggunakan elektrostatic precipitator atau ISP. Penanganan limbah B3-nya, RMI ini bekerja sama dengan pihak ketiga dengan izin khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lokasinya ada di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Industrial type atau tipe industrinya yaitu industri makanan dan minuman, food and beverage industry. Industri scale atau skala industrinya yaitu industri besar karena memiliki lebih dari 900 karyawan. Visi misinya sendiri yaitu ada visi menjadi industri gula terbaik bagi pasar domestik internasional yang mengedepankan kualitas, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan melestarikan alam serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan konsep Go Green. Terus ada visi yaitu ada 5 yang akan menjadi misinya PGRMI ini. Kemudian untuk resource atau sumber dayanya, yang pertama ada bahan baku, tebu, sugarcane, finansial yaitu membutuhkan modal sebesar 10 sampai 20 miliar per tahun, dan investor berasal dari Thailand yaitu Midpool Group. Untuk mesinnya yaitu ada 5. Yang pertama ada Milset Tandem berasal dari Australia, turbin generator berasal dari India, proses berasal dari Thailand, boiler berasal dari India, and robotic batching berasal dari Austria. Untuk proses pembuatannya sendiri, yaitu dimulai dari penggilingan atau milling, pemurnian atau refining, penguapan, evaporation, kristalisasi, pemisahan, dan yang terakhir ada penyelesaian. Untuk target pasarnya yaitu konsumen seluruh Indonesia. Untuk tenaga kerjanya sendiri, ada yang berasal dari Indonesia dan ada yang berasal dari luar negeri. Sekian untuk industri gula RN ini.
Kubus Jaya Samudra sendiri beralamat di Jalan Mangga, Blok 1, nomor 20, Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kediri, Jawa Timur. Kemudian, pabrik ini memiliki tujuan SDM, yaitu berinovasi menghasilkan produk dengan nilai tinggi bagi kualitas hidup manusia. Dan pabrik ini juga tergolong sebagai pabrik dengan industri besar yang didukung karena dicatat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Selanjutnya, pabrik ini bergerak di bidang kimia dasar anorganik, klor, dan alkali yang menghasilkan klor seperti soda kaustik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida, kemudian juga alkali seperti kalium, natrium, maupun litium. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses produk kimia dasar anorganik, klor, dan alkali, yaitu dimulai dari bahan baku garam industri NaCl plus ditambah asam sulfat H2SO4, ditambah natrium karbonat dan bahan Bradman, kemudian dielektrolisis hingga menghasilkan gas H2 ditambah ion Cl, kemudian menjadi HCl. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neva Eva dari kelompok 2 dengan nama NRP 241231055. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi industri yang ada di daerah saya, yaitu Madiun. Di sini saya mengambil pabrik gula Raja Wali. Di mana alamatnya di Jalan Yosudarso nomor 23 Madiun dengan kode pos 63123. Pabrik tersebut berdiri sejak tahun 1966 dan bergerak di industri bahan makanan. Pabrik tersebut juga tergolong pabrik yang besar karena mempunyai banyak sertifikat dan sudah termasuk BUMN. Bahan baku pabrik tersebut umumnya bertemu dengan proses pemerahan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pemisahan, dan penyelesaian yang menjadi produk seperti gula tersebut. Pabrik tersebut juga memiliki produk yang banyak, contohnya seperti jus, brown sugar, dan kecap juga. Pabrik tersebut juga mempunyai limbah, yang dimana limbah yang dihasilkan yaitu limbah padat yang berbentuk ampas tebu, limbah cair, limbah gas yang berubah asap pabrik, dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Lalu SDM yang dibutuhkan melalui perekrutan melalui seleksi BUMN. Untuk lebih jelasnya di sini bisa dibaca. Contohnya seperti limbah padat tadi, limbah B3 itu oli bekas, aki bekas, lalu limbah cair itu sekitar cairan sisa proses industri. Target marketingnya yaitu masyarakat dan industri makanan. Tentunya di Madiun juga banyak industri-industri makanan seperti bunder cokol dan makanan khas Madiun seperti brem. Jadi PT Pabrik Gula Raja Wali ini berpusat di Surabaya, namun juga ada di Madiun dan juga di Malang. Sekian untuk yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan mind map saya tentang pabrik Ajinomoto. Pabrik Ajinomoto sendiri memiliki sebuah sejarah, yaitu diawali dengan perusahaan global Ajinomoto Group, dilanjutkan dengan Ajinomoto Indonesia Group yang memiliki 3 pabrik cabang, yaitu ada PT Ajinomoto Indonesia yang ada di Mojokerto, Jawa Timur, dan Karawang, Jawa Barat. Kemudian ada PT Ajinomoto Sales Indonesia yang beralamatkan di 4 kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kemudian ada PT Ajinex Internasional yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Di sini Ajinomoto memiliki bahan baku produksi yaitu tetesan tebu, singkong, daging sapi, daging ayam, saus tiram yang terdiri dari tiram dan garam, saus teriyaki yang memiliki bahan utama bawang putih, jahe, garam, dan saus teriyaki
Juga ada saus lada hitam dengan bahan baku utamanya lada hitam, saus mentega dengan bubuk buttermilk, dan saus asam manis yang berbahan dasarkan tomat dan nanas. Ada saus bulgogi dengan bahan dasar saus Szechuan dan minyak nabati, pangsit, serta terasi udang. Hasil produknya di PT Ajinomoto ini ada penyedap makanan berupa Ajinomoto dan Masako. Masako ini memiliki varian Masako rasa ayam, rasa sapi, dan rasa gurih pas. Kemudian ada Sajiko tepung bumbu dan Sajiko tepung bumbu praktis. Yang Sajiko tepung bumbu ini terdiri dari tepung bumbu serbaguna, tepung bumbu pedas, tepung bumbu crispy, bakwan crispy, pisang crispy, dan tempe crispy. Untuk bumbu praktis sendiri terdiri dari nasi goreng, gorengan, serta sayuran. Selain itu ada saus oriental yang kita kenal sebagai saus sauri. Dan rasanya ada 6, yaitu saus tiram, saus teriyaki, saus lada hitam, saus mentega, saus asam manis, dan saus bulgogi. Untuk mayones, kita kenal sebagai mayumi dengan rasa original, pedas, dan mayumi salad buah. Ada juga gyoza dan sambal terasi bubuk. Sambal terasi udang bubuk. Untuk limbah di PT Ajinomoto Indonesia ini, pengolahannya yaitu air limbah masuk ke gathering tank dan equalization tank untuk pengaturan konsentrasi pH, dilanjutkan ke proses pretreatment dengan penambahan udara atau proses aerasi, dilanjutkan biological denitrification proses, proses penjernihan atau pengendapan pertama, proses penjernihan atau pengendapan kedua, kemudian limbah tersebut disimpan di kolam aerasi atau aeration pool dan dipompa ke titik pembuangan. Untuk yang ada di Mojokerto dibuang ke Sungai Berantas dan yang ada di Karawang dialirkan ke WWT kawasan industrinya. Target penjualan di PT Ajinomoto yaitu ibu rumah tangga dan pedagang makanan. Untuk strategi bisnisnya, ini PT Ajinomoto menggunakan strategi bisnis 5A, yaitu available, affordable, acceptable, dan atraktif. Untuk teknik pengolahan di Ajinomoto sendiri, yaitu untuk Ajinomoto ada pemilihan tebu, pengambilan tetes tebu, pengambilan zat gula oleh bakteri berfermentasi, kemudian ada proses fermentasi, dilanjutkan dengan hasil fermentasi dari asam glutamat menjadi kristal, dari kristal glutamat menjadi monosodium glutamat, dilanjutkan dengan sterilisasi monosodium glutamat, serta pengeringan. Untuk Masako sendiri dimulai dari penerimaan daging di pabrik, kemudian pemisahan tulang dan daging ayam. Untuk tulang sendiri akan direbus dan untuk daging ayam akan digiling. Keduanya akan diproses menjadi ekstrak daging. Dilanjutkan dengan penyeleksian bumbu dan rempah. Untuk ekstrak daging dan rempah-rempah pilihan, dilanjutkan pembuatan butiran dan granulasi. Kemudian dikeringkan, dikemas, dan dikirim. Untuk selanjutnya, untuk sajiku tepung bumbu dan sajiku tepung bumbu dan sajiku bumbu praktis ini hampir sama, yaitu ada proses pemilihan bahan-bahan, pemilihan rempah-rempah, kemudian dicampur, ada penyaringan. Untuk sajiku tepung bumbu ada penyaringan, pengisian, dan pengemasan. Untuk sajiku bumbu praktis ada pemilihan bumbu dan rempah, pencampuran,
homogenisasi, pengisian, serta pengemasan. Untuk saus-saurinya kita buat dengan penentuan bahan-bahan, homogenisasi, pemanasan, pendinginan, pengisian, dan pengemasan. Kemudian slide selanjutnya. Untuk mayuminya sendiri ada pemilihan bahan yakni kuning telur dan bumbu. Pencampuran pertama, pencampuran kedua ini menggunakan cuka dan minyak nabati, homogenisasi, pengisian dan pengemasan rempah, pencampuran, homogenisasi, pengisian, serta pengemasan. Untuk saus-saurinya kita buat dengan penentuan bahan-bahan, homogenisasi, pemanasan, pendinginan, pengisian, dan pengemasan. Kemudian slide selanjutnya. Untuk mayuminya sendiri ada pemilihan bahan yakni kuning telur dan bumbu. Pencampuran pertama, pencampuran kedua ini menggunakan cuka dan minyak nabati, homogenisasi, pengisian, dan pengemasan. Untuk gyozanya sendiri ada pemilihan bahan yaitu pangsit, daging ayam serta sayuran, pengolahan kulit gyoza, pengolahan isi gyoza, pembentukan gyoza, sterilisasi dan pemvakuman, kemudian dikemas. Untuk bumbu terasi udang bubuk, untuk sambal terasi udang bubuk, ada pemilihan bahan dan bumbu, pembuatan butiran, granulasi, pengeringan, dan pengemasan. Peran seorang kimia industri di PT Ajinomoto Mojokerto ini yaitu ada quality engineer, process engineer, manufacturing engineer, product engineer, sales engineer, system engineer, environmental health safety engineer, food scientist, dan process control engineer. Untuk sumber daya manusianya pastinya warga lokal yang ada di Indonesia. Dan untuk pasar di PT Ajinomoto ini ada pasar nasional serta internasional. Untuk pasar nasional akan didistribusikan di seluruh Indonesia, dan untuk pasar internasional akan diekspor ke luar negeri, yaitu ke Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Arab Saudi, dan Afrika. Untuk investasi di PT Ajinomoto ini yaitu menerapkan green economic dan mengolah sinar matahari menjadi listrik. Tentunya investasi ini sangat menguntungkan bagi pabrik Ajinomoto. Untuk klasifikasi industrinya, pastinya industri ini termasuk industri besar. Mengapa? Karena modalnya yang besar, tenaga kerja yang banyak, penggunaan teknologi dan mesin yang canggih, serta didistribusikan di dalam negeri maupun mancanegara. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.